Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-7, ya, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjagalah hartanya dan darahnya dan perhitungannya kembali kepada Allah. Habis itu kan, ya, kita udah selesai. Berarti kita masuk hadis ke-8. Hadisnya mirip juga Bapak ya. Kita baca saja. Babun fi bayani masyru'iyyatil jihad li iqamati la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang disyariatkannya jihad untuk menegakkan la ilaha illallah. Disyariatkannya jihad untuk menegakkan la ilaha illallah. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, disyariatkannya jihad bukan untuk menumpahkan darah orang, bukan untuk merampas harta, ya, tapi tujuan ditegakkan jihad menegakkan tauhid la ilaha illallah. Itulah tujuan disyariatkannya jihad, ya, bukan menumpahkan darah atau itu, bukan, ya, tapi tujuannya untuk menegakkan tauhid. Ya, ini sudah sempat kita singgung pada hadis ke-6. Nah, sekarang kita masuk hadis ke-8. Hadisnya mirip juga. Berkata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah, al-hadits ats-tsamin, hadis ke-8. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsu bis-sayf baina yaday as-sa'ah hatta ya'budullaha wahdah la syarikalah bi an yaqulu la ilaha illallah. Rawahul Imam Ahmad wa sahhahahu al-Albani. Hadis ke-8 dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai mereka beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Jadi hadisnya Bapak-bapak, kata Rasulullah SAW, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Maksudnya apa? Diutus dengan pedang. Aku disyariatkan untuk berperang di jalan Allah, jihad jalan Allah menjelang hari kiamat. Artinya beliau ini ada isyarat beliau nabi akhir zaman, ya. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai mereka beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sampai mereka beribadah kepada Allah semata. Mereka ini siapa? Manusia, ya, umat manusia secara umum, ya. Agar mereka beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini Bapak ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani, ya. Kita langsung masuk hadisnya, faidahnya karena maknanya sudah jelas. Kata Syekh sini, hadzal hadis fihi fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah, beberapa pelajaran. Minha, diantara faidah hadis ini, al-isyaratu ila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin liqaulihi baina yaday sa'ah. Di antara faedah hadis ini
Dalam hadis ini terkandung isyarat, petunjuk bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Artinya Nabi terakhir. Yang namanya penutup itu di awal, tengah, atau akhir? Akhir ya. Jadi dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, Nabi yang paling akhir ya. Itu berdasarkan sabda Nabi tadi, baina yaday sa'ah, menjelang hari kiamat. Aku diutus menjelang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi terakhir, Nabi penutup para nabi sebelumnya. Nah, ini suatu yang keyakinan seperti ini yang ditunjukkan dalam Al-Quran, begitu juga hadis dan juga kesepakatan para ulama. Makanya Bapak-bapak, kalau ada orang yang meyakini ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, maka para ulama sepakat orang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Makanya para ulama memfatwakan kafirnya Ahmadiyah atau disebut Qadianiyah. Mereka pengikut Mirza Ghulam Ahmad, nabi palsu yang muncul di India. Ya, ketika Ahmadiyah muncul, para ulama mengkafirkan mereka, menyatakan mereka bukan bagian dari umat Islam. Karena keyakinan mereka bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Para ulama sepakat ketika itu memfatwakan mereka kafir. Ya. Bahkan ketika itu ada ulama India sampai mengajak mubahalah. Mubahalah itu artinya apa? Sumpah, bersumpah di hadapan Allah, maksudnya siapa di antara kita yang dusta maka dia akan celaka. Ketika itu Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, mubahalah dengan seorang ulama di India, siapa di antara kita yang dusta maka dia mati duluan. Dan ternyata tidak berapa lama setelah sumpah itu, Mirza Ghulam Ahmad sakit dengan sakit yang memalukan dan mati. Sedangkan ulama India tersebut setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad berapa tahun masih hidup? 10 tahun lebih masih hidup, baru beliau meninggal. Nah, itu menunjukkan bahwa dustanya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Dan anehnya Bapak, yang mengaku sebagai Nabi Muhammad bukan cuma di India, di Indonesia juga ada. Dan banyak para nabi di Indonesia ini. Sampai-sampai ada seorang ustadz pernah bercerita ke saya, dalam suatu pertemuan di suatu daerah di Jawa, hampir setiap bulannya muncul nabi katanya. Muncul nabi baru terus di daerah tersebut, Bapak ya. Naudzubillah min dzalik. Dan anehnya ada pengikutnya. Kalau nggak ada pengikutnya masih wajar. Ini muncul nabi ada pengikutnya, muncul nabi ada pengikutnya. Banyak sekali orang yang mengaku nabi ya, karena mereka manfaatkan kebodohan umat. Sebagian umat yang masih polos, mungkin sebagian mu'alaf yang belum belajar agama, didekati oleh mereka, oh kamu butuh petunjuk lagi, kamu butuh bimbingan lagi, butuh panutan lagi. Ini ada panutan lagi setelah Nabi Muhammad, namanya ini. Nah, umat yang awam, yang mu'alaf, oh iya betul-betul, ikut aja akhirnya. Jadi akhirnya muncul nabi baru, dan terus sampai hari kiamat nanti bermunculan nabi-nabi palsu. Maka Bapak, hadis ini membantah mereka semua, orang-orang yang mengklaim ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah pertama. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga, al-isyaratu ila qurbis sa'ah. Isyarat akan dekatnya hari kiamat. Dalam hadis tadi terdapat isyarat dekatnya hari kiamat. Dari mana kita bisa tahu? Min qaulihi, dari sabda Nabi tadi, baina yaday sa'ah, menjelang hari kiamat. Yang namanya menjelang itu artinya udah dekat kan? Atau masih jauh? Jauh kan? Dekat kan? Ya, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Artinya sudah dekat dengan hari kiamat. Kama ja'a fil hadits sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, bu'ithu ana wa sa'ah kahatain wa asyara bi usbu'il wusta wallati taliha, muttafaqun alaih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, aku diutus dengan hari kiamat, jarak antara aku dan diutus dengan hari kiamat seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan jari tengahnya dan jari setelahnya. Gini. Muttafaqun alaih, ini sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Jarak antara diutusnya aku dengan hari kiamat segini. Artinya dekat apa? Dekat kan? Tidak jauh. Kecuali kalau begini Bapak, ini jauh nih kan. Tapi Nabi begini.
Tandanya antara diutusnya waktu diutusnya beliau dengan waktunya terjadinya hari kiamat sangat dekat ya. Walaupun dekatnya, kalau mungkin bagi sebagian manusia lama. Misalkan nih Nabi diutus sudah 1400 tahun yang lalu, ya kan? Udah 1400 tahun kita masih hidup nih, belum ada kiamat. Ya mungkin betul Bapak, mungkin dianggap dekat, tapi sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'ad, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang musyrik memandang hari kiamat itu jauh, sedangkan kami melihat hari kiamat itu dekat. Allah menganggap dekat, tapi orang musyrik menganggap masih jauh. Orang-orang kafir nggak, wah jauh gitu, nggak mungkin. Nah, ternyata sebenarnya dekat ya, tidak jauh. Nah itu faidah kedua. Wa minha, dan diantara faidah hadits ini juga masyru'iyatul jihad idza tawaffarat syurutuhu syar'iyyah. Disyariatkan jihad jika terpenuhi syarat-syaratnya yang sesuai dengan syariat. Jihad itu disyariatkan Bapak. Jangan kita seperti orang yang latah menolak adanya jihad dengan alasan, atau bukan menolak jihad, mereka berkata ada jihad, tapi maksudnya jihad memakmurkan umat, jihad memberantas kebodohan, jihad. Jadi jihad dibawa kan maknanya ke arah istilahnya apa? Istilahnya memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan, ini jihad. Ya, adapun jihad mengangkat senjata tidak ada. Nah, ini tentu saja keliru. Dalam Islam jihad mengangkat senjata ada. Tapi harus dengan apa? Syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus dipenuhi. Kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, tidak boleh ada jihad senjata. Dan zaman sekarang memang bisa dibilang jihad dengan senjata hampir tidak ada. Ya bukan tidak ada sama sekali, ada, tapi hampir tidak ada. Karena apa? Umat Islam dalam keadaan lemah. Kalaupun ada di daerah tertentu saja. Seperti Palestina dan beberapa daerah. Dan Palestina pun kalau memang jihad mereka berperang tapi tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, tidak disyaratkan juga jihad ya. Artinya sudah, jangan angkat senjata, sabar, susun kekuatan, baru lancarkan serangan, jangan tergesa-gesa ya. Nah itu Bapak ya, jadi jihad itu tidak mesti istilahnya sifatnya jihad berupa harta, berupa perkataan, enggak. Ada juga jihad dengan senjata, tapi itu kan ada syarat-syaratnya. Dan keliru juga sebagian orang memaknai jihad dengan dakwah. Jadi semua ayat yang berbicara tentang jihad, hadis tentang jihad dibawakan makna dakwah. Keluar, misalkan jihad, siapa yang keluar di jalan Allah begini-begini, dimaknakan dakwah. Bukan dakwah, maksudnya perang. Kalau dalam hadis sebutkan makna keluar di jalan Allah, maksudnya perang, jihad, mengangkat senjata, bukan dakwah Bapak. Walaupun kita akui dakwah juga termasuk bagian dari jihad, tapi ketika disebutkan ayat hadis yang menyebutkan kata keluar di jalan Allah, maksudnya jihad senjata Bapak ya. Nah ini faidah ketiga. Wa minha, lalu diantara faidah hadis ini juga kata Syekh, tafsirul ibadati bi annaha ifraduhu subhanahu wahdahu biha wa adamul isyraki bih. Tafsir ibadah. Ya jadi kan ibadah itu ada maknanya, ada tafsirnya. Apa tafsirnya ibadah ini? Kata Syekh, yaitu mengesahkan ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah ini di sini maksud dari ibadah. Lalu berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis juga ittifaqu ma'nal ibadati wa tauhid wa nafi syirk wa qawli la ilaha illallah. Kecocokan makna ibadah, tauhid, dan meniadakan syirik, dan ucapan la ilaha illallah. Ya ini faedah keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini juga anna qawla la ilaha illallah yarfa'u sabab istibahatid dami wal mal fayakunu musliman ma'sumad dam wal mal kama taqaddam. Bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini akan menghilangkan sebab diperbolehkannya menumpahkan darah dan harta. Ucapan la ilaha illallah akan menghilangkan
sebab dibolehkannya menumpahkan harta dan darah. Artinya dengan ucapan la ilaha illallah tidak boleh lagi ditumpahkan darah dan hartanya. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah sebab dibolehkannya harta dan darah dihilangkan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia menjadi muslim yang terjaga darah dan hartanya. Dengan sebab apa? Ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan sebelumnya. Nah, selesai Bapak. Ini hadis ke-8. Kita masuk ke hadis berikutnya. Masih bersambung Bapak. Ini hadis yang dari hadis ke-6, 7, 8, 9 ini mirip ya. Saling berkaitan. Lalu berikutnya babu dzikri ismati dami man yashhadu an la ilaha illallah wa dzikri ma yarfa'uha. Bab penyebutan tentang terjaganya darah orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan penyebutan sesuatu yang akan menghilangkannya. Jadi saya ulangi, bab penyebutan tentang terjaganya darah orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya gini, orang yang sudah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, darahnya terjaga, tidak boleh dibunuh, darahnya hartanya tidak boleh dirampas. Iya kan? Nah, dan selain itu juga di sini dalam bab ini juga disebutkan yang bisa menghilangkan terjaganya ini. Tadi kan terjaga darahnya kan? Nah, nanti disebutkan juga sesuatu yang akan menghilangkan terjaganya ini. Dengan ucapan Allah terjaga. Tapi ada sesuatu yang akan mengangkat penjaga ini. Sehingga akhirnya apa? Kalau udah diangkat penjaganya, boleh ditumpahkan darah dan hartanya gitu. Apa itu? Inilah yang akan kita bahas. Al-hadits tasi', hadis ke-9 kata Syekh sini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihda thalath, at-thayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, melainkan dengan salah satu dari 3 perkara ini. Orang yang menikah lalu berzina, orang yang membunuh, orang yang dibunuh karena membunuh orang lain, dan 3 orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah, berpisah dari persatuan umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Jadi kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak halal, artinya apa? Tidak halal, haram ya. Halal haram darah seorang muslim, haram ditumpahkan, maksudnya gitu. Maksudnya tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dihukum mati. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali karena salah satu dari 3. Artinya gini, asalnya darah seorang muslim, seorang ucapan 2 kalimat syahadat, dia dianggap apa? Muslim, darahnya terjaga, kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara ini, maka darahnya tidak lagi terjaga, dia bisa kena hukuman mati. Apa saja? At-thayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah lalu berzina. Orang sudah menikah ini baik pasangannya masih ada atau sudah berpisah. Misalkan ada orang menikah, dia masih punya istri lalu berzina, maka dia dihukum mati dalam Islam dengan dirajam, dimasukkan dia ke dalam lubang setinggi dada lalu lempari dengan batu. Apa yang lempari? Ininya nih, sampai meninggal. Mungkin ada sebagian orang, kejam sekali. Ini hukuman yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai. Perlu kita ketahui, hukum Allah itu pasti adil, Bapak ya. Dan perlu kita ketahui juga, hukum ini bukan cuma ada dalam syariat Nabi Muhammad, tapi ada juga dalam syariat Nabi Musa.
Makanya orang Yahudi pun tahu bahwa ini disebutkan dalam Taurat, rajam itu. Bukan cuma dalam Islam syarat Nabi Muhammad, ada juga dalam syarat Nabi Musa. Jadi ketika itu Bapak mungkin pernah dengar hadis, datang seorang Yahudi mengadukan dua orang Yahudi yang berzina. Maka ditanya apa hukumannya kalau Nabi bertanya kepada mereka. Terus apa dalam syariat kalian, apa hukuman bagi orang berzina ini? Oh, kami mempermalukan dia diarak lalu diapakan gitu. Coba baca dalam kitab kalian. Akhirnya mereka tahu di dalam Taurat sebutkan bahwa hukuman bagi orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah diapakan? Dirajam ya. Tapi mereka baca ayatnya, ada satu ayat yang mereka tutup. Dibacakan Nabi kan nggak tahu isi Taurat kan, tapi Nabi tahu bahwasanya dalam Taurat itu ada. Cuma ayat yang mana nggak tidak tahu. Nah, kebetulan di situ ada seorang sahabat Nabi mantan pemuka agama Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam. Jadi ketika orang Yahudi ini baca ayatnya, dilewati ayat tentang rajam. Maka Abdullah bin Salam, irfa' yadik, angkat tanganmu, bacalah. Dibaca, ternyata disebutkan ayat tentang rajam, Bapak. Ternyata dalam Taurat disebut tentang rajam. Jadi rajam bukan cuma dalam syariat Nabi Muhammad, dalam syariat Nabi Musa pun ada. Orang yang berzina, orang sudah nikah lalu berzina, dirajam. Dimasukkan dalam lubang, lalu lempari dengan batu sampai meninggal dunia. Jadi ini sudah hukum Allah sejak dahulu kala, bukan cuma dalam syariat Nabi Muhammad saja ya. Nah, ini pertama nih, kalau orang seorang kalau udah masuk Islam terjaga darahnya, kecuali kalau dia melakukan zina dalam keadaan sudah nikah. Lalu kedua, dia membunuh orang lain. Wan nafsu bin nafsi, dia membunuh orang lain sehingga harus dibunuh juga ya. Artinya kisos, Bapak. Misalkan ada orang muslim membunuh muslim yang lain, kalau pihak keluarga yang terbunuh ini tidak maafkan, berarti kisos, dia juga harus dihukum mati juga. Lalu berikutnya, wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari persatuan umat Islam. Meninggalkan agamanya, artinya apa? Murtad. Ya, hukuman bagi orang murtad adalah hukum mati menurut Islam. Ini disepakati para ulama dan disebutkan dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya itu murtad, maka hukum matilah dia. Nah, ini hukum dalam Islam. Tentu saja Bapak, sekali lagi yang menegakkan hukum ini penguasa pemerintah ya, bukan kita orang per orang. Karena kalau rakyatlah yang menegakkan hukum, jadinya apa? Kacau balau ya. Jangan, jadi nggak boleh main hakim sendiri. Yang bisa menegakkan adalah penguasa atau pemerintah. Kalau pemerintah dan penguasa tidak menerapkannya, ya sudah, itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Karena mereka lah yang wajib menegakkan syariat, menegakkan hukum Allah ya, bukan kita. Ya, kalau kita hanya mampu kepada orang yang di bawah tanggungan kita, adapun terhadap rakyat, ya ini pemerintah, penguasa. Nah itu. Jadi sekali lagi yang ketiga yang boleh ditumpahkan darahnya dalam hadis ini yaitu orang yang meninggalkan agamanya lalu berpisah dari jamaah, yaitu persatuan umat Islam ya. Artinya dia memberontak kepada penguasa, Pak. Nah, ini juga hukuman bagi orang yang memberontak pada penguasa, yaitu bisa dihukum mati. Selain murtad itu juga bisa. Nah ini Bapak ya, kita baca faidahnya. Hadzal hadits fihi fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah. Minha, diantaranya, annal asla fil muslim ismatu damihi wa malihi wa irdih. Asalnya seorang muslim itu terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini asalnya. Seorang muslim terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Artinya apa? Tidak boleh kita menumpahkan darahnya, membunuhnya, merampas hartanya, dan menjatuhkan kehormatannya. Ini asalnya. Kecuali tadi,
Kalau dia sudah melakukan beberapa perkara yang sehingga harus ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Tapi asalnya seperti itu. Siapapun yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia dianggap muslim, terjaga darah, hartanya dan kehormatannya. Apa ya? Itu faedah pertama. Wa minha, di antara faedah ini juga, anna min mubihati damil mar'il muslim az-zina ba'dal ihsan. Fa syuri'a fi haqqir rajmu hattal maut. Di antara yang membolehkan menumpahkan darah seorang muslim, di antara perkara yang membolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim, yaitu zina setelah menikah. Zina setelah menikah, Bapak, sekali lagi, baik dia masih punya pasangannya, dia masih punya istri nih, dia zina, rajam. Atau sudah cerai, dia masih sendiri nih, belum nikah lagi, tapi udah cerai nih. Udah cerai, dia mau nikah lagi tapi belum dapat gitu. Lalu zina, ini pun sama. Ini termasuk perkara yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim, yaitu zina setelah menikah. Fasyuri'a fi haqqi rajmu hattal maut. Disyariatkan terkait dengan orang tersebut, yaitu rajam sampai meninggal. Ya. Rajam sampai meninggal. Ya, ini sekali lagi bukan cuma ada dalam syariat Nabi Muhammad, tapi juga ada dalam syariat terdahulu disebutkan dalam kitab Taurat. Ya. Wa minha, lalu faedah berikutnya, di antara faedah hadis tadi, anna qatlan nafsil ma'sumah mimma yubihu damal muslimi qisasan. Sesungguhnya membunuh jiwa yang terjaga, ini termasuk sebab diperbolehkannya menumpahkan darah seorang muslim sebagai bentuk qisas. Artinya gini, ketika seorang membunuh orang lain yang terjaga artinya apa? Dia seorang muslim, bukan pemberontak, bukan, darahnya terjaga, dia bunuh muslim tersebut, maka ini termasuk perkara yang menyebabkan dia boleh ditumpahkan darahnya sebagai bentuk qisas, Bapak ya. Kenapa seperti itu, Bapak? Karena darah seorang muslim ini sangat terjaga. Sampai disebutkan dalam hadis, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh, kata Nabi, lenyapnya dunia dan segala isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Artinya pembunuhan itu bukan perkara yang remeh, Bapak ya. Itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Allah mengancam orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah mengancam 4 perkara, mengancam bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Ada 4 ancaman. Kata Allah, siapa yang membunuh mukmin, orang yang beriman dengan sengaja, ini dengan sengaja ya, maka balasannya adalah jahanam, khalidan fiha, lama tinggal situ, wa ghadiba Alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatinya, mengutuknya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan siksa yang besar untuknya. Lihat tuh, ini ancaman bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Pertama apa? Masuk neraka. Lalu kedua, masuk neraka dalam waktu yang lama. Lalu kedua, Allah murka. Lalu ketiga, Allah apa? Laknati dia, ngutuki dia. Lalu 4, Allah menyediakan siksa yang besar. Nah, ini ancaman bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Padahal muslim itu tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan harus tumpahkan darahnya, tapi dia bunuh. Dan alangkah banyaknya kejadian ini terjadi zaman kita, Bapak ya. Ngeri karena zaman sekarang. Kalau lihat medsos, ada seorang anak membunuh ibunya, ada seorang ini membunuh ayahnya. Naudzubillah min dzalik. Istilahnya apa ya? Darah itu kelihatannya kayak murah gitu. Darah orang itu sekarang kelihatannya murah. Gampang sekali orang menumpahkan darah, karena padahal pertanggungjawabannya itu berat. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang membunuh muslim, membunuh siapapun yang terjaga darahnya, nanti di hari kiamat nanti, orang yang terbunuh ini akan menyeret pembunuhnya
dalam keadaan di lehernya menetes darah. Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia membunuhku? Diseret nanti. Si pembunuh akan diseret oleh yang terbunuh, lalu dia diminta apa? Bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia sudah membunuhku. Tanyakan kepada dia, kenapa dia membunuhku? Nah, ini Bapak, jadi nanti dipermalukan. Si pembunuh dipermalukan oleh si terbunuh di hadapan makhluk nanti. Maka hati-hati ya, jangan sampai bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah orang yang terjaga, terutama muslim, walaupun pelaku maksiat, Bapak, nggak boleh. Pelaku maksiat nggak boleh ditumpahkan darahnya, kecuali yang 3 tadi, Bapak ya. Apa saja tadi? Orang yang ini, yang zina dalam keadaan sudah nikah, lalu kedua, dia membunuh muslim yang lain, ya, lalu ketiga, murtad. Nah, ini. Selain ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya, harus nggak boleh kita sembarangan menumpahkan darah seorang muslim, ya. Nah, itu faidah yang ketiga. Lalu berikutnya, wa minha, di antara faidah hadis ini, anna tarkaddini bil kufri billah au tarkis shalah au jahli wujubi ma amara Allah bihi kullu dzalika mimma yubihud dam. Sesungguhnya meninggalkan agama ini, agama apa? Islam, dengan kekafiran kepada Allah, dengan berbuat kafir kepada Allah, atau meninggalkan sholat, atau mengingkari kewajiban yang Allah perintahkan, semua itu termasuk perkara yang membolehkan ditumpahkannya darah. Artinya menyebabkan bolehnya dihukum mati pelakunya. Apa saja Bapak? Di sini Syekh menyebutkan, pertama, meninggalkan agama. Artinya apa? Murtad, ya. Kedua, meninggalkan sholat. Sholat apa ini? Sholat wajib, sholat 5 waktu. Atau ketiga, mengingkari kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, pertama tadi murtad. Murtad jelas disebutkan. Tapi kalau meninggalkan sholat, gimana nih? Gimana nih? Ya, kata para ulama, Bapak, jadi begini. Perlu kita ketahui, para ulama beda pendapat tentang status orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka beda pendapat. Mayoritas ulama, atau sebagian ulama ya, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam, murtad, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak kafir. Tapi, ada tapinya, dia muslim yang sangat buruk, sangat rusak, sangat bejat. Karena dosa yang dia lakukan lebih besar daripada dosa zina, dosa-dosa besar lainnya. Nah, maka Bapak, walaupun mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak kafir, tapi orang seperti ini sangat buruk posisinya. Ini masalah status hukumnya, apakah kafir atau tidak. Ada yang menyatakan kafir, ada yang menyatakan tidak. Tapi yang menyatakan tidak kafir bukan berarti muslim yang baik, tapi mereka menyatakan apa? Orang yang meninggalkan sholat muslim yang sangat buruk, ya. Nah, ini ya. Ini kalau masalah status hukumnya. Tapi kalau masalah hukumannya, bagaimana nih? Sebagian ulama pendapat Abu Hanifah, kalau nggak salah, Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu di penjara sampai apa? Dia mau sholat, sampai tobat. Kalau nggak mau sholat di penjara tuh sampai mati. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Lalu pendapat kedua dari kalangan ulama Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat dipukul. Sampai kapan? Sampai mau sholat. Kalau tidak, ya terus sepukul terus sampai wafat. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ditusuk dengan benda tajam. Artinya sholat, nggak mau sholat terus gitu. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Kalau tidak mau, ya terus saja sampai meninggal. Ya. Ini ketiga. Pendapat keempat, nah ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, maksudnya Bapak ya, semuanya, bukan cuma sholat duhur saja, bukan sholat maghrib saja, tapi semuanya 5 waktu ini. Menurut mayoritas ulama, orang yang meninggalkan sholat hukumannya dipancung, dipenggal. Nah, itu Allah. Dan inilah yang dikatakan sahih menurut Imam An-Nawawi. Jadi mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat dihukum mati, Bapak. Jelas? Ya. Cuma apakah dihukum matinya statusnya sebagai muslim atau murtad? Nah, ini tergantung
keyakinan kita. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat kan kafir. Berarti ketika dibunuh statusnya sebagai apa? Kafir, murtad. Tapi kalau kita ngikuti pendapat mayoritas ulama, dia dihukum mati, tapi statusnya masih sebagai muslim. Kita apa ya? Jadi walaupun mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, tapi hukumannya bagi mereka apa? Penggal. Ya. Ini kalau mereka tidak tobat. Tapi kalau tobat bagaimana? Ya diterima lah Bapak ya, dimaafkan ya. Ya makanya para Imam Ahmad pun ketika berpendapat orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, hukumannya hukum mati, tetap diberikan kesempatan untuk apa? Tobat, diberi waktu. Kamu mau sholat nggak? Misalkan nggak mau, ya sudah, tegakkan. Tapi kalau misalkan dia mau, ya sudah selesai, tidak jadi dia apa? Jatuhkan hukumannya. Nah ini, Syekh menyebutkan beberapa perkara yang menyebabkan boleh ditumpahkan darah seorang. Pertama, murtad. Kedua, meninggalkan sholat. Ketiga, mengingkari kewajiban yang Allah berikan. Mengingkari kewajiban yang Allah berikan. Contohnya apa? Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib lagi. Ini kata Syekh, orang seperti ini dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Kenapa? Kok bisa gitu? Karena mengingkari kewajiban yang Allah berikan, ini hukumnya kafir. Bisa murtad juga Bapak ya. Jadi penyebab batalnya keislaman seorang itu ada banyak ya. Di antaranya tadi mengingkari kewajiban yang Allah berikan. Allah sudah mewajibkan ini lalu dia menyatakan nggak wajib. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah katakan ini haram, kata dia halal kok. Boleh kita lakukan. Ini juga menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Lalu berikutnya, faedah berikutnya dari hadis ini, wa minha, di antara faedah hadis ini, mufaraqatul jama'ati wal khuruji ala ta'ati wali amril muslimin minal khawariji wal bughati wal mufsidina fil ard, kullu dzalika mimma yubihu damal muslim law qarafahu. Meninggalkan persatuan dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, baik itu khawarij, bughat, orang-orang yang apa istilahnya pemberontak, dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, semua itu termasuk perkara yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim kalau dia melakukannya. Artinya Bapak, selain ini zina setelah menikah, lalu apa membunuh muslim yang lain, termasuk sebab dibolehkannya hukuman mati, diperangi, yaitu memberontak kepada penguasa, memecah belah persatuan. Misalkan kaum muslimin sudah bersatu di bawah satu pemimpin, lalu dia bikin kekuasaan baru, membuat istilahnya apa? Negara tandingan, pemerintah tandingan. Nah, yang seperti ini dalam Islam diperangi. Nah, kalau dia tidak ini, ya udah dihukum mati. Ya, contohnya di sini Syekh menyebutkan al-khawarij. Bapak, khawarij ini adalah kelompok yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, dan mereka memberontak kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dikatakan khawarij dari kata khuruj. Khuruj artinya keluar. Maksudnya apa? Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka. Nah, sikap Ali bin Abi Thalib kepada khawarij, Bapak, perlu kita ketahui Ali bin Abi Thalib awalnya tidak memerangi mereka. Jadi Ali bin Abi Thalib membiarkan mereka. Biarkan mereka. Kalau mereka menyerang kita, barulah kita. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib nggak memerangi mereka. Padahal jelas-jelas memberontak kan, nggak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya setelah dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib, mereka pun kumpul di daerah namanya Harura. Makanya mereka disebut Haruriyah. Nah, disitulah mereka berkumpul-kumpul, bukan sekedar berkumpul, mereka menyusun siasat untuk menyerang apa? Ali bin Abi Thalib yang ada di Kufah, kaum muslimin yang ada di Kufah. Nah, ketika mereka sudah menyerang, barulah Ali bin Abi Thalib menumpas habis mereka. Dihabisi ya Bapak. Dan perbuatan Ali bin Abi Thalib salah apa benar? Benar, ada dalilnya dari Nabi.
Orang yang memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin ini diperangi, Bapak ya, memberontak. Nah, ini Khawarij. Lalu ada lagi berikutnya namanya Bughat. Bughat itu orang yang membangkang. Dan ini juga sudah dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Bughat dalam hal ini di zaman Ali bin Abi Thalib yaitu penduduk Syam. Mereka dianggap bughat, membangkang. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Terus mereka sama tidak dengan Khawarij, beda. Jadi ceritanya begini, panjang ceritanya Bapak ya. Dimulai dari mana nih? Dari terbunuhnya Utsman. Ayo dari terbunuhnya Utsman Bapak ya. Gini aja lah. Utsman bin Affan kan terbunuh secara zalim oleh para pemberontakan. Setelah terbunuh Utsman bin Affan, ya terjadi kekosongan kepemimpinan ketika itu di Madinah. Nah, supaya kaum muslimin tidak mengalami kekacauan, tidak kosong kepemimpinan, sebagian para sahabat Nabi yang ada di Madinah, mereka membaiat Ali bin Abi Thalib, mengangkat Ali bin Abi Thalib jadi pemimpin. Tujuannya apa? Supaya umat punya pemimpin, karena hidup tanpa pemimpin bagaimana? Kacau Bapak ya. Kita bisa menyaksikan tahun dulu Irak tahun 98, negara kita ada pemimpin tapi udah nggak dianggap, kacau balau ya. Nah, Ali bin Abi Thalib diangkat jadi pemimpin. Ini kan Utsman terbunuh oleh para pemberontakan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib diangkat jadi pemimpin, berita ini terlambat sampai ke Syam. Dan di Syam juga terdengar berita bahwa Utsman bin Affan sudah terbunuh secara zalim. Penduduk Syam, ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, mendengar berita bahwa Utsman bin Affan khalifah sudah dibunuh oleh para pemberontak. Dan dalam waktu bersamaan dia juga mendengar sudah diangkat pemimpin yang baru. Muawiyah mengumpulkan penduduk Syam lalu berpidato di hadapan mereka sambil menunjukkan gamis Utsman yang berdarah. Karena Utsman dibunuh secara zalim oleh para pemberontak, berdarah, dan juga jari istrinya tunjukkan. Maka penduduk Syam menangis lalu mengutuk para pembunuhnya. Nah, mereka sepakat harus menuntut darah Utsman. Pembunuh Utsman harus diqisas. Tapi bersamaan dengan itu pula terdengar kabar Ali bin Abi Thalib sudah diangkat jadi pemimpin. Lantas bagaimana sikap Utsman? Apakah nerima? Sikap Utsman, sikap Muawiyah nggak nerima. Muawiyah ingin pembunuh Utsman diadili dulu, baru saya akui Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Terus bagaimana sikap Ali? Setuju? Tidak. Kata Ali bin Abi Thalib, akui dulu saya sebagai pemimpin. Adapun masalah penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman nanti belakangan. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara dua ulama sahabat ini. Yang satu di Kufah, yang satu di Syam. Sehingga akhirnya terjadi peperangan. Nah, masing-masingnya sahabat dan masing-masing sudah ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Namun di antara dua kubu ini, mana yang lebih benar? Kata para ulama, yang lebih dekat dengan kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Karena penduduk Syam, Muawiyah kan menuntut pembunuh Utsman dibunuh. Baru setelah itu mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini yang benar adalah Ali. Kenapa? Karena penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh pemimpin. Dan ketika itu kan belum ada pemimpin. Kalau misalkan setiap rakyat datang, oh ini pembunuh Utsman, bunuh. Ini pembunuh. Yang ada apa? Kacau. Makanya harus ada dulu pemimpin yang kuat, barulah ditegakkan hukum. Makanya dalam hal ini Ali bin Abi Thalib dianggap lebih dekat dengan kebenaran. Nah, Bapak, ini terakhir nih, waktunya udah habis. Sikap Ali bin Abi Thalib ketika itu menghadapi Muawiyah dan penduduk Syam bagaimana? Memerangi mereka. Statusnya sebagai apa? Kelompok sesat gitu. Enggak. Beda dengan Khawarij. Khawarij kan tadi dalam barisan lalu keluar. Kalau Muawiyah dan kelompoknya bukan dalam barisan Ali bin Abi Thalib kan? Nah, dari awal mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali, makanya mereka dianggap bughat. Dan mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai para ulama Bapak berkata, seandainya Ali bin Abi Thalib tidak memerangi penduduk Syam, kita nggak tahu bagaimana hukum Islam dalam menghadapi bughat, orang yang membangkang. Jelas Bapak ya? Nah, beda dengan Khawarij. Khawarij artinya tadinya
mengakui kepemimpinan Ali lalu keluar. Namanya apa? Berontak. Dan ini memang harus diperangi juga. Tapi beda, kalau yang satu Khawarij memberontak dalam keadaan meyakini Ali kafir. Sedangkan Muawiyah meyakini Ali kafir, tidak. Jelas apa ya? Jadi bedakan antara Khawarij dengan Bughat. Nah, insya Allah ini akan kita bahas lebih panjang lagi pada pertemuan berikutnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.